warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Action, kembali lagi di Ekonomi Islam Bicara pada podcast yang membahas tentang isu-isu penting dari sudut pandang ekonomi Islam. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik dengan judul Problematika Pembangunan Ekonomi di Malaysia. Telah hadir bersama kita narasumber kita hari ini yang bernama Kak Laura. Halo Kak Laura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Fira. Senang sekali bisa berbagi di sini. Wah, kabarnya gimana nih Kak? Baik kan? Alhamdulillah baik sih Kak. Baik sekali. Lanjut aja ya Kak. Menurut Kak Laura nih, dari pembahasan kita, dari judul kita yang di awal tadi, bagaimana sih Kak menurut Kakak masalah utama yang sedang dihadapi Malaysia dalam konteks pembangunan ekonomi saat ini? Malaysia meskipun tergolong negara berkembang yang stabil menghadapi beberapa masalah krusial dalam pembangunan ekonomi. Antara lain yaitu kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin masih sangat tinggi, terutama antara etnis Melayu dan Tionghoa. Kedua, ketergantungan terhadap sektor ekspor seperti minyak sawit dan komoditas membuat ekonomi Malaysia sangat rentan terhadap gejolak pasar global. Dan terakhir, utang negara yang meningkat karena pembiayaan proyek besar yang tidak selalu tepat sasaran, Kak. Wah, kenapa sih Kak masalah-masalah seperti ini harus menjadi perhatian utama? Karena jika tidak segera ditangani, masalah ini bisa menghambat pertumbuhan jangka panjang dan memicu instabilitas sosial karena kecemburuan antar kelompok dan peningkatan angka kemiskinan struktural terutama di kalangan bumi putra. Kasus seperti ini agar kita bisa menggambarkannya dengan leluasa begitu, bisa melihat di lingkungan kita seperti apa contohnya begitu. Contohnya itu seperti wilayah Kelantan dan Sabah yang penduduknya mayoritas Melayu dan Muslim. Di sana akses terhadap perbankan syariah, infrastruktur, dan lapangan kerja jauh tertinggal dibandingkan Kuala Lumpur. Sementara itu, di wilayah seperti Kuala Lumpur dan Penang, ekonomi tumbuh pesat, tetapi terkonsentrasi di tangan kelompok tertentu. Ini menunjukkan ketimpangan yang serius. Contoh lainnya, banyak mahasiswa Melayu yang lulus S1 tapi menganggur karena tidak sesuai dengan kebutuhan industri dan tidak dibekali dengan pendidikan kewirausahaan, Kak. Wah, begitu ya Kak. Apa sih Kak sebenarnya akar permasalahan dari masalah seperti ini dan bagaimana dampaknya nanti bagi seluruh masyarakat dan kita sendiri? Ada beberapa sih akar penyebab dari masalah-masalah tersebut. Yang pertama itu ada sistem ekonomi yang masih berbasis kapitalisme. Fokusnya hanya pada pertumbuhan tetapi bukan distribusi. Yang kedua, ketidaktepatan kebijakan pemerintah yang kadang hanya menguntungkan investor besar bukan rakyat bawah. Yang ketiga, kurangnya integrasi antara ekonomi nasional dan prinsip Islam seperti zakat, wakaf, dan distribusi keadilan. Yang terakhir, pendidikan dan pelatihan kerja yang tidak relevan serta kurangnya dukungan pada UMKM, Kak. Dan nanti berdampak pada meningkatnya beban hidup masyarakat miskin, terputusnya kepercayaan generasi muda terhadap sistem ekonomi nasional, dan yang paling berbahaya munculnya ketergantungan pada sistem riba dalam pembiayaan hidup. Waduh Kak, sangat kompleks sekali ya permasalahannya. Kalau begitu, menurut Kak Laura, bagaimana sih Kak solusi Islam terhadap permasalahan ini? Dan bagaimana cara menerapkannya Kak? Dalam hal ini, solusi berbasis ekonomi Islam itu sangat kaya, Kak, seperti optimalisasi zakat dan wakaf produktif. Zakat harus dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan program pengentas kemiskinan. Wakaf tidak hanya untuk masjid, akan tetapi untuk pertanian, pendidikan, perumahan, dan modal usaha. Cara penerapannya yaitu dengan membentuk badan wakaf nasional yang bekerjasama dengan pesantren, kampus, dan pelaku UMKM. Ada juga pendidikan ekonomi Islam sejak dini dengan mengganti kurikulum ekonomi umum dengan yang berbasis nilai-nilai Islam dan mengajarkan pentingnya etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan anti riba. Caranya bisa dengan melibatkan universitas dan pesantren sebagai pelopor pendidikan ekonomi Islam yang praktis. Wah,
sangat bagus sih Kak solusinya. Tidak hanya juga Islami tapi juga sangat aplikatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang nyata. Terakhir nih Kak, apa sih Kak pesan Kak Laura sendiri bagi seluruh muda-mudi di Malaysia dan juga di Indonesia agar mereka tuh terlibat dalam pembangunan ekonomi Islam ini Kak? Pesan saya sederhana tapi penting. Kita jangan hanya menjadi pengguna sistem ekonomi, tapi jadilah pembentuk sistem baru. Dan gunakan ilmu, iman, dan nilai Islam untuk membangun ekonomi yang penuh keadilan, tanpa riba, dan penuh keberkahan. Ekonomi Islam bukan hanya solusi untuk umat muslim, tetapi solusi untuk dunia yang sedang krisis nilai. Masya Allah, sangat bagus sekali solusinya Kak Laura. Terima kasih banyak Kak atas wawancara yang luar biasa hari ini. Sama Kak Fira. Hai Sobat Asia, semoga episode hari ini bisa membuka mata kita semua bahwa membangun ekonomi tidak cukup hanya dengan angka, tapi dengan nilai-nilai Islam yang mumpuni dan solutif. Kesimpulan dari podcast hari ini adalah Malaysia tengah menghadapi sejumlah tantangan krusial dalam membangun ekonominya, sedangkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat, terutama antara etnis Melayu dan Tiongkok, masih tinggi. Ketergantungan pada sektor ekonomi komoditas serta minyak sawit membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi global. Di sisi lain, proyek-proyek infrastruktur bebas yang dibiayai oleh negara tidak melalui memberikan manfaat merata bagi rakyat. Ketimpangan wilayah, pengangguran lulusan muda, serta rendahnya akses terhadap infrastruktur dan pendidikan yang relevan semakin memperparah kondisi ini. Akar permasalahannya terletak pada sistem ekonomi kapitalis yang menitikberatkan pada pertumbuhan, bukan pemerataan, serta kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat bawah. Sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan solusi berbasis nilai seperti optimalitas zakat dan wakaf produktif, serta pendidikan ekonomi Islam yang menanamkan etika, keadilan, dan semangat anti riba sejak dini. Implementasi sosial ini membutuhkan sinergi antara lembaga pendidikan, pesantren, pelaku, UMKM yang lembaga keuangan syariah. Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna sistem, tapi turut andil dalam membangun sistem ekonomi baru yang lebih adil dan berkelanjutan. Ekonomi Islam bukan hanya untuk umat muslim, melainkan dapat menjadi kontribusi global dalam menjawab krisis nilai ketimpangan ekonomi yang terus-menerus memburuk. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Fira Septiani Putri berada